Dan pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke Hotel Mulia Senayan Jakarta untuk melihat bagaimana kondisi terkini hari ketiga Rapimnas Kadin Indonesia. Sudah ada rekan kami Ikra Anggana dan Sekar Wanda di sana. Ikra Anggana, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini ini sejumlah tamu dari ataupun anggota Kamar Dagang dan Industri Kadin yang akan mengikuti Rapimnas Kadin hari ketiga tahun 2024 ini sudah hadir merapat ke area Hotel Mulia Senayan Jakarta Pusat. Memang informasinya hari ini akan kembali digelar beberapa agenda sidang pleno dan lain sebagainya. Ini sebanyak 1.300 anggota Kadin ini akan hadir untuk mengikuti Rapimnas. Dan salah satu anggota ataupun hari ini yang mencolok perhatian saya ini adalah sosok Pak Wamenko Kumham IMIPAS Pak Otto Hasibuan. Selamat pagi Pak Otto. Selamat pagi. Pak Otto, senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Bapak. Pak, ini kira-kira agenda hari ini Bapak sebagai Wamenko atau sebagai anggota Kadin ini Pak? Ya, saya diundang di sini sebagai pengurus Kadin ya. Saya kan sebagai pengurus dari Kadin ini salah satu wakil ketua bidang hukum ya, yang membawahi beberapa tentang perdagangan dan sebagainya. Ya, jadi kita senang sekali lah di pagi yang cerah ini ada Rapimnas, mudah-mudahan bisa membawa Kadin dan seluruh pengusaha-pengusaha Indonesia ini ke kemajuan yang akan datang gitu. Pak, sebagai pengurus di hari ketiga ini, kira-kira ada kejutan nggak sih Pak? Apa yang mau dibahas sih Pak? Ya, sebagai pengurus kepengurusan yang baru, tentunya semua steering committee sudah mempersiapkan semua rencana-rencana kerja, ya kan? Nah, ini dikumpulkan beberapa daerah untuk berkumpul di sini, dan ini kan Rapimnas, ya, Rapimnas. Jadi semua pimpinan-pimpinan yang ada kepengurusan Kadin itu diundang, menyatukan pikiran untuk bisa mempersiapkan kemajuan ke depan. Karena intinya ini Kadin kan, Kamar Dagang Indonesia. Jadi intinya adalah bagaimana Kadin bisa berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara pada umumnya, ya kan? Nah, bagaimanapun Kadin ini sebagai organisasi besar pasti juga punya kerjasama dengan luar negeri. Seperti yang kita lihat Pak Ketua Umum kita Pak Anindya sudah berangkat ikut ke Cina bersama Pak Presiden pada waktu itu, ikut ke Peru dan sebagainya, semua melakukan pembicaraan-pembicaraan bisnis. Pasti nanti hasilnya itu sangat menguntungkan buat para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, mulai dari kecil sampai yang besar. Nah, kalau tidak ada salah satu badan seperti ini, kan pengusaha-pengusaha itu akan berjuang sendiri-sendiri dalam bisa menata kehidupan ekonominya. Tapi dengan ada Kadin, maka segala persoalan-persoalan di dalam diri pengusaha, baik kecil, menengah, maupun besar, itu kan bisa disalurkan melalui Kadin. Nah, dalam rangka itulah Kadin hari ini mencoba mendengar juga tentunya dari para pimpinan-pimpinan daerah, apa masalah-masalah yang harus kita selesaikan gitu. Itu akan ditampung, digodok, diputuskan, dan itu diperjuangkan bersama-sama. Itu bagus sekali. Pak Otto, ini kan banyak juga tokoh-tokoh nasional ataupun yang berada di pemerintahan ini mengikuti Kadin Rapimnas Kadin 2024. Ini Pak Otto melihatnya seperti apa Pak? Dan yang kemarin sempat disinggung mengenai Asta Cita program Presiden Prabowo. Nih kalau Bapak kan biasanya ngomong hukum nih. Kalau dari sudut pandang ekonomi Bapak melihatnya gimana Pak? Iya, Asta Cita juga kan, Asta Cita yang ditangani oleh Pak Prabowo juga kan ada mengenai soal hukum. Ada juga mengenai ekonomi, ya kan? Nah, justru itulah makanya kenapa banyak pejabat-pejabat pemerintah datang mau memberikan dukungan kepada Kadin ini yang dipimpin oleh Pak Anin ini. Karena memang kita nggak boleh hidup sendiri. Saya mengingat apa yang dikatakan Pak Prabowo di Magelang, di tempat lain berkali-kali. Pak Prabowo itu memberikan suatu manajemen pemerintahan itu, dia itu intinya mengajak semua orang untuk berkolaborasi. Ya, semua pihak pun harus berkolaborasi melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi tidak ada lagi istilah meskipun saya ini menganggap lebih pintar, jagoan, langsung saya kerja sendiri, nggak bisa. Saya menangkap manajemennya Pak Prabowo itu kolaborasi, kerjasama, ya kan? Itu yang paling kuat. Dan ini kelihatannya mulai berhasil nih. Jadi kita mulai erat di antara suatu di pemerintahan, di kabinet itu akrab semua dibikin. Nah, kalau ini berhasil, percayalah akan lebih mudah membawa negeri ini kepada kemakmuran. Jadi saya optimis sekali cita-cita Pak Prabowo, Asta Cita yang dicanangkan itu dapat tercapai dan
Kadin salah satu organisasi yang wajib juga memperjuangkan asas cita itu. Itu yang kita harapkan. Pak Oto, ini kan saya dapat informasi nanti bakal ada Pak LBP, ada Pak AHY, ada Pak Zulhas, sama ada Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Ini boleh bocoran dari Pak Oto sendiri. Kira-kira siapa lagi nih? Kan ini juga saya surprise gitu melihat Pak Oto di sini. Siapa lagi kira-kira tokoh yang akan datang nih, Pak? Saya belum lihat di jadwal ya, tapi biasanya Pak Hasim selalu datang biasanya karena dia salah seorang tokoh di dalam Kadin ini. Tapi saya belum kontak tadi Pak Hasim apakah confirm datang atau tidak ya. Tapi biasanya selalu dia memberikan kehadiran hadir di sini terus. Nah seperti itulah kan banyaknya Pak LBP dan sebagainya. Mereka kan orang-orang pintar yang sudah berpengalaman kan. Nah kalau dia berbicara di sini paling tidak Kadin melihat view-nya pemerintah membawa ekonomi kayak apa gitu kan. Dilihat mereka akan bercerita tentang view ekonomi kan. Pemerintah berpikir apa. Disitulah Kadin melihat harus membackup juga pemerintah. Nah, mungkin juga pemerintah juga harus membackup Kadin. Nah, di sinilah saya katakan itu kolaborasi harus kuat. Ya, oleh karena itu ketua kita Adindia yang sudah kita ketahui pengalamannya begitu mahir, kita harapkan bisa membawa sebagai lokomotif dari Kadin ini untuk menuju kemakmuran itu. Terima kasih banyak Pak Oto atas waktunya. Baik, sehat Pak, sehat selalu Pak. Cukup mengejutkan. Ya, baik itu tadi pemirsa, kolaborasi adalah kunci untuk menuju kemakmuran dalam menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Untuk sementara demikian, Philip saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana atas laporannya dan di sana juga masih ada rekan kami Sekar Wanda yang berada di Hotel Mulia Senayan Jakarta yang akan kita sapa sesaat lagi usai jeda. Kabar khusus Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2024 akan kembali sesaat lagi.